menumbuhkan kemampuan problem solving. Mengalihkan kecewa dan rasa sakit saat anak menangis itu baik untuk tumbuh kembangnya. Namun, melarang anak menangis berdampak buruk baginya. Selain itu, berbohong agar anak berhenti menangis dengan menyalahkan lantainya, temboknya, kata yang tidak ada, atau segala macamnya perlu kita hindari. Bila terbiasa menyalahkan sesuatu ketika anak menangis, khawatirnya di masa depan anak suka lari dari masalah, bahkan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Problem solving luas cakupannya, mencakup seluruh kejadian di kehidupan sehari-hari, seperti bermain dengan teman, mematuhi aturan bermain, maupun perebutan mainan. Kesemuanya membutuhkan kemampuan problem solving. Misalnya saat merebut mainan. Anak yang cakap tahu apa yang harus ia lakukan. Suatu ketika misalnya, mainan anak sedang dipinjam atau direbut teman untuk dimiliki. Bila dihadapkan masalah seperti ini, perlakuan orang tua menentukan sikap sang buah hati. Opsi pertama, orang tua mengalihkan perhatian anak agar melupakan mainan itu dengan berbohong. Opsi kedua yang bisa dilakukan orang tua yaitu anak diberikan mainan lain agar mengikhlaskan mainannya diambil. Ketiga, anak tetap mempertahankan mainannya dan mengarahkan temannya main yang lain. Keempat, anak diberi penjelasan bahwa teman sekadar meminjam mainannya. Empat opsi ini mengembangkan konsep diri anak serta pemecahan masalah yang dihadapi. Opsi pertama dan kedua mengajarkan anak lari dari masalah yang dihadapi. Sedangkan opsi ketiga dan keempat, anak belajar menangani konflik batinnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh psikolog anak Eli Risman, bahwa mempertahankan mainan sama derajatnya dengan mempertahankan haknya. Lantas bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan problem solving terhadap Anas bin Malik, Abu Umair, dan lain sebagainya? Seorang anak laki-laki usia sekitar 2-3 tahun menangis. Dalam suatu riwayat, ia sedang bersedih. Nama kunyah anak itu ialah Abu Umair. Abu Umair sedang bersedih ketika burung peliharaannya telah mati. Dia memelihara burung dan dinamai Nughair. Waktu itu, Rasulullah sedang mengunjunginya yang bersedih, kemudian mengajaknya bercanda. "Wahai Abu Umair, bagaimana keadaan Nughair?" Abu Umair lantas menghentikan kesedihan atau tangisannya. Burung yang telah mati tidak akan hidup lagi. Lalu, anak ini kembali tersenyum dan bahagia sebagaimana hari-hari sebelumnya. Abu Umair melupakan kesedihannya, tapi kisah ini tetap abadi, disaksikan oleh perawi Anas bin Malik saat itu. Berdasarkan hadis pendek tersebut, di antara ulama memiliki beberapa pendapat. Bahkan ada yang dapat mengambil 60 faidah dari hadis ini dengan mengumpulkan berbagai jalur periwayatannya. Ulama tersebut adalah Abul Abbas Ahmad bin Abu Ahmad, atau yang terkenal dengan sebutan Ibnul Qash Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu di antara faidah yang beliau dapatkan adalah anak yang bermain dan sedang bersedih dapat dihibur. Bila mainan yang dia miliki mati atau rusak, dapat dikuatkan hatinya untuk mengikhlaskan, membesarkan hatinya agar mengakui kehilangan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang pendek itu membuat Abu Umar berpikir untuk tersenyum daripada bersedih berlarut-larut. Parenting, paling penting kita pernah jadi anak.